Maju bersama, hebat semua, gemilang masa depan. Maju bersama, hebat semua, gemilang Jawa Timur. Ini materi tambahan terkait, mungkin sebagian tadi sudah kita singgung juga barangkali, tapi tidak tahu mungkin sebagian ada yang sempat dapat materi saya. Ini juga beberapa kali saya sampaikan juga karena memang itu yang kami alami gitu. Yang dari pengalaman saya pribadi lah, minimal apa yang saya sampaikan ini sudah pernah dilalui sendiri gitu. Apa yang perlu paling awal yang perlu dilakukan untuk merintis bisnis di fotografi atau videografi, ya tentu skillnya harus di-upgrade terus. Ya minimal kalau lomba kan pasti praktek yachting, praktek editing dan lain sebagainya. Terus setelah itu nanti dihujat bareng-bareng ya kan. Ya itu pengalaman berharga. Nanti ikut lomba lagi, yang kok kesalahannya sudah nggak diulangi tapi membuat kesalahan baru, kan keren gitu loh. Jadi kenapa mengulangi kesalahan yang sama, kan masih banyak kesalahan lain yang bisa dicoba gitu. Minimal ya bagi saya yang saya alami dulu, melatih kita untuk terbiasa gagal. Karena dari misalnya ikut lomba 20 kali ikut lomba, saya nggak yakin 19 menang gitu. Ya kemungkinan paling menangnya cuma 2 kali, yang 18 kali gagal. Jadi minimal kalau anak-anak bikin film untuk lomba kan dia juga udah punya portofolio tuh. Meskipun misalnya nggak menang gitu. Ikut lomba ini FLS, harapan 2. Ikut lomba di mana? Juara harapan 1. Oh ini harapan masyarakat, gak menang sama sekali gitu. Sampai misalnya ada yang menang, itu kan bisa jadi portofolio mereka. Dan itu membantu Pak. Jadi minimal kalau kita tiap posting itu berkaitan dengan videografi, minimal teman-teman di sosial media itu akan mengenali kita sebagai videografer gitu loh. Nah kalau next levelnya, anak-anak double track ini kan udah pada belajar ini ya, Google Sites. Nah itu bisa dipakai. Saya tuh bikin website juga pakai Google Sites. Itu bisa next level lagi. Jadi kalau sosial media di Instagram, kalau ada orang nanya, ada portofolio nggak Mas? Ada di Instagram saya. Itu oke-oke aja, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah, ada cek aja di nuriswahyudi.com gitu kan udah next level gitu lah. Jadi itu yang perlu dibangun juga. Nah portofolio terus sama bangun personal branding ini sejalan sih sebenarnya. Nah ini solusi bagi yang tidak punya portofolio. Gimana kalau nggak punya portofolio? Apa yang mau diposting di website? Cuman punya domainnya saja, terus kemudian nama, portofolionya belum ada. Nah bisa diberikan layanan gratis. Jadi gimana layanan gratis itu? Misalnya nih di dekat kita ada puskesmas gitu. Kita pengen fokusnya ke company profile seperti yang saya lakukan gitu. Ya tawarin aja ke puskesmas itu. Bikin profile nggak? Saya buatkan profil gratis gitu. Nah meskipun gratis itu jangan dikerjakan asal-asalan. Ngerjainnya ya yang serius. Karena apa? Ini akan kita pakai untuk senjata jualan selanjutnya gitu. Dan ini nggak usah dibocorkan ke orang-orang kalau ini gratis. Ya kan? Orang taunya, kliennya rumah sakit umum gitu. Saya dulu awal presentasi ke double track. Itu tahun 2019 Pak. Itu setelah di calling. Saya presentasi itu dari project saya yang di Ponorogo juga. Ngerjain profil kampus di Insuri Ponorogo sana. Itu saya dibayar 1,5 juta untuk ngerjain video profil. Tapi ya ada. Enggak ding. Saat itu cuma 750. 2017 saya bikinnya. Budgetnya segitu gitu. Terus kemudian ya udahlah, enggak apa-apa gitu. Saya memang waktu itu masih ngerintis kan, sehingga enggak apa-apa kalau company profile dibayar piro wae, yang penting saya dapat portofolio. Karena ini nanti akan saya pakai untuk senjata nawarin ke klien-klien selanjutnya. Misalnya nanti ada klien yang tertarik gitu. Oke, terus kemudian kalau sudah ngasih gratis, jangan lupa minta testimoninya. Gitu. Misalnya nih kepala puskesmasnya dimintai testimoni, bagaimana Pak video profil yang sudah dibuat ini? Jadi setelah jadi dikirimkan, ditonton bareng, setelah fix lah, sudah revisi-revisi, fix gimana testimoninya dilayani oleh misalnya Vista Studio gitu. Dikasih gratis nggak mungkin mau ngelojak dong gitu loh ya kan. Dikasih gratis muni elekan, wah ini ngejak perang ini gitu. Jadi kalau dikasih gratis kan ya jelek-jelek dikit dia pasti akan bilang bagus lah gitu lah. Iya kan?
Itu strategi gitu loh. Jadi minta testimoni, oh iya alhamdulillah ini karyanya Mas Anwar ini luar biasa. Videonya bagus-bagus, syutingannya keren misalnya, sesuai dengan kebutuhan kami gitu. Wah itu terus diposting testimoni kepala RSUD apa gitu, kepala puskesmas mana gitu. Nah itu tuh jadi bahan jualan. Jadi kalau puskesmas ini udah mau ke tempat kita bisa jual ke puskesmas lain gitu. Gak pengen tau punya kayak puskesmas ini gitu. Loh berapa itu harganya? Ya biasanya sih 3 juta gitu, tapi ya ini kita kasih 1,5 boleh lah gitu misalnya. Yang sebelumnya gratis naik ke 1,5 gitu loh. Strateginya gitu. Sewa alat dari DP Project. Jadi dulu tuh saya nggak kebayang gitu loh. Oh gimana ya ngelayani kalau kita nggak punya kamera. Jadi kamera itu harus punya pokoknya gitu. Semua alat untuk ngelayani klien itu harus punya. Setelah tahu strateginya, ternyata nggak harus juga. Kita bisa sewa. Loh sewa kan tetap butuh duit. Ya nggak juga kalau kita deal sudah meeting dengan klien dan kemudian deal nilai proyeknya, kita bisa minta DP. Dengan kita terbiasa ada DP kayak gini, setiap melayani ya sistemnya gitu. Meskipun proyeknya kecil lah gitu. Dulu awal-awal saya proyek itu kan 500 ribuan. Saya minta DP 200 ribu. Sewa alatnya juga nggak mahal-mahal lah kan. Proyeknya kecil kan. Jadi saya sewa alat itu 60 ribuan dulu itu Canon 600D. Tapi sewanya enggak 24 jam, 12 jam. Supaya menghemat lagi. Jadi ada yang 24 jam, ada yang 12 jam. 60 ribu kan untuk sewa alat. Untuk transportasi saya pakai motor Shogun. Ya paling bensin 20 ribu aman lah kalau untuk lingkup sekabupaten aja gitu. Terus sisanya untuk apa? Untuk di warung kopi. Karena saya kan ngeditnya nyaman di warung kopi gitu. Jadi minimal bisa untuk ngerjain proyek ini enggak ada hambatan. Setelah sewa alat dari DP, kemudian kolaborasi. Kolaborasi ini solusi banget buat yang belum pede. Jadi kalau belum pede, kolaborasi aja nggak apa-apa gitu. Kolaborasi ke fotografer profesional yang memang sudah bisa dipercaya lah gitu. Bikin video profil gitu. Bisa calling saya misalnya atau calling siapa gitu. Mas ngerjain profil di sini nih. Nanti saya yang ngedilin harganya segini sampean nanti sehari tak bayar segini ya. Nanti alatnya dari sampean, kira-kira butuhnya apa, diskusi enggak apa-apa gitu. Datang kalau perlu malah diajak meetingnya juga enggak apa-apa. Jadi saya enggak ada masalah. Kalau terus kemudian nanti diembat atau di apa, saya bodo amat lah soal kayak gitu tuh enggak peduli. Kalau memang nanti diembat dia ya udah saya ngembat yang lain gitu. Saya tuh biasa ini. Misalnya saya butuh videographer. Saya ada teman saya yang biasa ngerjain wedding. Tapi ya saya ajak juga enggak apa-apa. Saya ajak untuk ngerjain project-project company profile, dia bagian kameramen. Nanti saya yang nyutradarain lah, saya ngarahin. Karena kalau sepenuhnya saya pegang kan capek juga ya. Ngarahin nanti tolong begini ya, begini. Saya balik lagi megang kameranya, gini ngarahin. Terus salah kameranya diuncal nih ya kan. Terus kemudian ngarahin apa, ini ada yang copot, ini wah ribet juga gitu. Terus kemudian yang juga perlu dipelajari ini Pak, public speaking. Menyampaikan soal budgeting itu kan juga perlu skill ya. Menyampaikan supaya mereka nggak tersinggung, supaya mereka bisa memahami ketika pertama ketemu orang itu bagaimana, ngobrolnya ke arah mana, jangan mendominasi dan seterusnya itu ada ilmunya tersendiri. Tapi ya mungkin sederhananya saya rangkum jadi ini aja, public speaking. Terus kemudian nah ini tentukan niche marketnya. Kita pengen fokus ke apa? Kalau guru saya dulu menyampaikan jangan palu gada, apa lu minta gua ada gitu. Jadi mau foto apa mas? Oh foto nikahan bisa, sunatan bisa, foto orang meninggal oke gitu. Foto apa pokoknya, iya foto buku Yasin siap gitu. Pokoknya semuanya oke. Tidak ada masalah sebenarnya itu pilihan ya. Tapi biasanya dulu dianalogikan itu kayak dokter umum sama dokter spesialis gitu loh. Jadi kalau dokter umum, kalau saya misalnya nih sakit kulit. Saya dokter umum ini mungkin bisa loh ngobatin sakit kulit saya ini gitu loh. Mungkin tahu lah nanti obatnya salepe betametason, terus nanti pakai amoxilin atau apa gitu, paling 3 hari sembuh gitu. Tapi kita lebih percaya ke dokter kulit dan rela bayar mahal. Kenapa? Karena spesialis kulit gitu loh. Kalau bisnis tuh tidak langsung kita harus saya akan spesialis company profile, enggak juga gitu. Selagi misalnya ini anak project pengajian gas karena ini rekeningnya lagi tipis gitu, dompetnya tipis gitu. Tapi kalau lagi udah aman dompet gitu,
ada project wedding, sorry ya, gitu misalnya. Jadi sorry ya-nya bukan merendahkan ya, artinya kita pengen, saya mohon maaf saya nggak ngerjain wedding karena saya spesialisnya ke company profile. Ini ada teman saya yang spesialis wedding nih, kerjaannya bagus, ini teman saya dekat gitu. Kalau mau saya sambungkan itu bisa. Dan itu enak, nggak ada masalah. Sedikit materi soal gimana nanti merintis karirnya buat siswa, saya tidak menjamin bahwa ini pasti berhasil, tapi setidaknya ini yang saya pakai, yang saya gunakan. Meskipun saya tidak sepenuhnya pakai yang gratis tadi. Karena kebetulan ada yang udah calling gitu sehingga saya nggak perlu menawarkan gratis. Tapi bagi yang tidak punya portofolio jangan nunggu-nunggu banget gitu. Udah bikin aja. Karena portofolio awal saya mungkin gratis karena dulu kan ngerjain film-film di sekolah untuk lomba itu kan juga gratis-gratisan. Itu yang mungkin sudah saya laluinya gitu. Tapi setelah saya mulai masuk ke ranah bisnisnya, sampai sekarang sih nggak pernah menawarkan gratis untuk sekedar portofolio. Itu tuh nggak sebanding Pak, dibanding kita misalnya ngajar double track itu dibayar berapa sih gitu loh. Itu paling sebulan, nggak sampai sebulan udah habis ya kan. Tapi seandainya itu dibayar 10 kali lipat atau 100 kali lipat, itu nggak sebanding dengan kepuasan kita melihat ini anak nih dulu tak ajarin ingah-ingih tolol gitu, telatan dan seterusnya gitu. Kemudian 3 tahun kemudian dia ngabarin, Pak makasih ya dulu saya diajarin ini, sekarang saya kerja di Polres ini sebagai tim humas, sebagai tim media gitu. Itu luar biasa kepuasannya gitu loh. Dan seneng banget gitu loh ngelihat mereka, ternyata bisa bertumbuh gitu. Dan itu mungkin yang saya bisa sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, pekerjaan jenengan ini mulianya di situ. Ya mungkin tidak akan membuat panjenengan jadi kaya raya gara-gara ngajarin anak-anak gitu. Tapi ya kita hidup kan gak cuman nyari duit ya gitu. Ada hal-hal lain. Siapa tahu suatu saat gara-gara kita ngajarin anak-anak ini terus malah jadi rezeki ke anak-anak kita, keturunan kita. Itu yang saya percaya juga seperti itu gitu. Sehingga saya selalu totalitas sama anak-anak tuh. Kemarin saya dampingi anak FLS 2N gitu, juara gitu. Saya langsung minta datang ke rumah ya, gitu. Konsultasi karena saya mau ke Surabaya gitu. Ya datang ke rumah, ya tak gene wedang Pak, ya tak suguhi gitu. Dan apakah saya dibayar oleh sekolah? Enggak. Di sekolahan saya alumni MAN 1 Ponorogo, di sana itu saya dampingi anak-anak ekskul film. Saya udah lama enggak ambil honor Pak. Kenapa? Karena males juga sih, males ngurusin absensi anak-anak, macam-macamnya gitu. Enggak saya ambil. Tapi apakah saya males ketika anak-anak mau lomba terus konsultasi? Enggak. Mau ke tempat saya malam-malam selagi saya enggak ada jadwal sama istri, ya kan? Ya saya oke-oke aja gitu. Selagi saya enggak capek, selagi ini, oke saya layani gitu. Kenapa ya? Bagi saya ini investasi gitu. Enggak melulu kita nyari duit doang gitu. Ada hal-hal lain yang seperti ini nih. Karena saya ngelihat mereka ada harapan nih. Dan saya ke anak-anak itu mohon maaf mungkin bisa ditiru atau mungkin enggak ya. Saya itu agak galak kalau ke anak-anak. Galaknya itu mohon maaf. Tak bisui temenan Pak gitu. Bagi yang saya melihat dia punya potensi. Tapi kalau saya melihat dia ya segitu-gitu aja, ngirim karya ke saya, wah udah bagus ini gitu. Bagus. Jadi kalau anak-anak tuh udah sadar kalau saya bilang bagus, bisa jadi ini agak mencurigakan gitu. Tapi kalau saya hujat, itu malah artinya dia punya potensi untuk berkembang. Jadi biasa dia ngirim ke saya, aduh kok banget sih, itu syuting kok koyo ngene gitu loh. Wis diajarin ini kok syutingnya gini. Ceritanya kan gini. Kita diskusi kemarin ceritanya seperti ini. Kenapa hasil akhirnya seperti ini? Saya cukup galak gitu. Anak SMA itu rawan karena punya pengalaman yang sudah ngerasa bisa juara gitu misalnya, juara 1 provinsi atau bahkan nasional. Pernah tuh dulu. Diajarin malah susah gitu loh. Karena udah ngerasa bisa gitu. Padahal ya tadi dia menang itu bukan karena bagus kok sebenarnya. Karena peserta lain lebih jelek gitu. Jadi dia itu karyanya itu jelek aja belum sebenarnya gitu loh. Tapi udah ngerasa ahli itu kan kacau gitu loh.